Om Swastiastu, para pemirsa sekalian yang saya kasihi. Kembali saya berbagi cerita. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi tentang makna dari Taur Agung itu sendiri. Akan tetapi sebelum saya menyampaikan tentang makna dari Taur Agung, terlebih dahulu saya minta maaf. Mengingat saya ini agak terlambat ya untuk membagikan cerita. Seharusnya sebelum perayaan Nyepi saya berbagi cerita, tapi karena kesibukan itulah yang membuat saya terlambat berbagi. Tetapi dari segi makna atau dari segi arti itu tidak ada istilah kata terlambat. Nah, para pemirsa sekalian yang saya kasihi, mengenai Taur Agung ya, itu kalau saya maknai Taur itu menunjukkan tawuran ya, tawuran artinya perkelahian. Dalam hal ini perkelahiannya Wong Agung atau orang-orang yang mempunyai kemauan agar sifat-sifat keagungan di dalam dirinya, itu sifat kedewataan di dalam dirinya bangkit. Dalam hal ini Taur Agung dihubungkan dengan perayaan Nyepi, yang mana hakikat Nyepi itu kan sebuah pelaksanaan yoga yang dijalani secara nyepi-nyepi di tempat yang sepi. Nah, melakukan yoga di tempat-tempat yang sepi sesungguhnya sebuah pertarungan ya. Pertarungan untuk melawan sifat-sifat keraksasaan yang ada di dalam diri kita, atau dalam simbolisasi kita memotong sifat rajas yang dilambangkan dengan memotong ayam itu sendiri. Nah, mampu kita mengalahkan sifat-sifat sifat-sifat kegelapan, sifat buta kala, yaitu sifat keraksasaan di dalam diri. Daripadanya kita akan berpeluang memiliki sifat-sifat keagungan, dan mungkin atas karunia Tuhan kita akan bisa terlahir jadi Wong Agung. Kalau tidak pada kelahiran ini, di kelahiran berikutnya kita terlahir jadi Wong Agung atau jadi orang besar, karena kita sanggup atau berusaha mengalahkan sifat-sifat keraksasaan yang ada di dalam diri, yang merupakan perwujudan buta kala itu sendiri. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, dalam Taur Agung ya, di saat Tilam Kesangu juga distilahkan dengan istilah pengerupukan. Tetapi kalau saya renung-renungi, itu bukan pengerupukan, melainkan pengeruputan. Nah, kalau kita bertarung melawan sifat-sifat kegelapan, sifat-sifat keraksasaan di dalam diri, supaya ada kepastian yang mana sifat keraksasaan agar kalah, itu bagaikan kita mempertarungkan ayam ketika sabung ayam ya. Nah, dimana ayam itu kalau di arena yang luas kan baru merasa dirinya kalah, dia lari. Udah gitu sudah mungkin dia lagi masuk kalangan untuk bertarung. Nah, kalau terus kayak begitu kan kapan matinya salah satu dari ayam itu? Supaya ada kepastian kemenangan, maka diadakan istilah pengeruputan. Dalam hal ini ayam itu dipertarungkan di dalam kurungan. Nah, kita demikian pula untuk mengalahkan sifat-sifat keraksasaan dalam diri supaya benar-benar mati, kita harus mengurung diri, menjauhkan diri dari keramaian, dan kita melakukan kegiatan yoga di tempat-tempat yang sepi ya, sehingga kita terkurung, benar tidak ada siapa-siapa di sana, hanya diri kita sendiri bertarung melawan sifat-sifat keraksasaan. Nah, dengan cara seperti itu ada kepastian sifat-sifat keraksasaan di dalam diri kita akan terbunuh, terkalahkan, sehingga sifat-sifat keagungan, sifat kedewataan di dalam diri kita bisa terkalahkan. Nah, para pemirsa sekalian, mengenai kegiatan Taur Agung, yaitu tawuran melawan sifat-sifat kegelapan di dalam diri, itu ceritanya maknanya itu hampir sama atau gambarannya lah gitu ya, seperti kisah dalam cerita film yang ada mengisahkan seseorang yang sedang mencari harta karun di sebuah tempat yang jauh di hutan belantara. Nah, di tempat yang terpencil itu, ketika sebuah tempat yang ditunjukkan oleh peta yang mengandung harta karun sudah ditemukan, nah, tempat tersebut biasanya dijaga oleh sosok raksasa gede yang menakutkan. Nah, itu di cerita film. Nah, supaya seseorang dalam cerita film itu berhasil mengambil harta karun itu, mereka harus bertarung dulu melawan raksasa. Nah, itu sebuah gambaran kalau kita ingin memperoleh karun ya, harta karun yaitu karunia Tuhan. Paswecan ide bertaruh, kita harus bertarung melawan sifat-sifat keraksasaan di dalam diri.
di tempat sepi melakukan yoga dengan cara mengucapkan mantra sebagai sebuah cara untuk memotong sifat-sifat keraksasaan di dalam diri supaya ada perubahan yang memungkinkan sifat-sifat keagungan dalam diri bangkit, dan tentunya kita akan berpeluang memperoleh karunia Tuhan atau paswecan ide betar. Nah, itu makna dari sekilas tentang Tawur Agung yang dihubungkan dengan perayaan Nyepi yang biasa dilaksanakan di Tilam Kesange sehari sebelum perayaan Hari Raya Nyepi. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, demikianlah cerita saya sehubungan dengan makna dari Tawur Agung yang muncul di pemikiran saya. Kemudian saya berikutnya akan mengulas tentang makna dari Nyepi itu sendiri, biar jelas kenapa kita melakukan nyepi, untuk apa kita menyepi. Nah, itu perlu diketahui secara makna atau secara filosofi supaya ajaran agama itu tidak cukup hanya sebuah perayaan, melainkan ajaran agama itu memberikan asas manfaat yang membuat kehidupan kita benar-benar menjadi raya, kan kayak begitu. Intinya membuat hidup kita menjadi lebih sehat. Nah, sekira demikianlah pemahaman saya tentang Tawur Agung dan menyepi. Saya akan sampaikan dalam video berikutnya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan para pemirsa untuk menonton saya sebagai Wong Tani di channel Bali Land. Dan saya akhiri dengan ucapan para Mas Santi, Om Santi 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 Om.